Halo guys, kembali dengan Doni dari Bad Urban. Kali ini gue mau membahas tentang negeri Sakura. Pada tahun 1984, Jepang dihebohkan dengan sebuah kejadian yang memperlihatkan betapa tololnya dan bodohnya polisi Jepang pada waktu itu. Seorang bernama Katsuhisa Ezaki dengan jabatan CEO sebuah perusahaan makanan Glico diculik saat dia sedang berada di kamar mandi sehabis pulang kantor. Dengan tanpa mengenakan busana, penculik tersebut membawanya ke sebuah tempat. Mereka meminta 1 miliar yen dan 1 kilogram emas. Belum sempat tebusan tersebut diberikan kepada para pelaku, Ezaki berhasil meloloskan diri dengan pengakuan bahwa dia berusaha melepaskan diri dengan mendobrak sebuah pintu yang akhirnya ditolong oleh 2 penjaga yang kebetulan berpatroli di jalan raya. Karena kegagalan yang pertama, pelaku penculikan tersebut meningkatkan permainannya dengan mengancam akan memberikan sebuah racun atau menyuntikkan racun di dalam permen Glico. Pelaku penculikan Ezaki meminta tebusan sebesar 480.000 dolar US. Pelaku mengancam akan memberikan atau menyuntikkan racun sianida. Terbukti dengan ditemukannya 20 box permen Glico yang tersebar di berbagai daerah. Saat diperiksa dan diteliti tidak ditemukan racun sianida. Di samping ancaman yang diberikan pelaku kepada Glico, pelaku juga melakukan sebuah permainan yang cukup membuat kepolisian Jepang pada waktu itu kepanasan. Bagaimana tidak? Para pelaku mengirimkan sebuah surat kaleng yang dilayangkan untuk setiap kepolisian yang ada di Jepang. Tidak tanggung-tanggung. Ada 28.000 surat yang dikirimkan oleh pelaku. Di antara surat-surat tersebut berisikan tentang cemoohan yang dilontarkan para pelaku untuk kepolisian Jepang. Berdasarkan bukti, investigasi, para polisi kewalahan dalam hal ini. 1,5 tahun berlalu, polisi sibuk mencari tapi tidak ada jejak tentang pelaku tersebut. Selain kepada perusahaan Glico, pelaku juga memberikan ancaman kepada perusahaan yang lain-lain, perusahaan makanan yang lain, termasuk diantaranya Morinaga dan Company. Pelaku meminta uang tebusan sebesar 410.000 dolar US. Pada saat kejadian ini terjadi, tingkat penjualan permen dan produk makanan anjlok. Ada beberapa produk permen yang ditarik dari pasaran karena para pelaku tidak hanya memberikan surat ancaman ke kantor polisi, tetapi mereka juga memastikan bahwa ancaman mereka tersebut tersebar luas di media. Sehingga para ibu-ibu, para keluarga sangat khawatir dengan produk makanan ini. Sehingga pasar saham, secara keuntungan profit, perusahaan makanan banyak yang mengalami penurunan. Termasuk perusahaan Glico pada waktu itu sempat menghentikan 1/3 dari buruh yang bekerja di pabriknya. Pada tahun 2000, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup kasus The Monster 21 Face ini. Dan di saat yang bersamaan juga seorang inspektur polisi pada waktu itu bunuh diri. Ada 3 teori yang berkenaan dengan kasus ancaman dari Monster 21 Face ini. Teori pertama menunjuk kepada Ezaki. Banyak orang, termasuk kepolisian sendiri, juga tidak percaya kalau Ezaki mampu melarikan diri dari penculik tersebut. Namun, tidak dapat dibuktikan bahwa Ezaki terlibat. Teori yang kedua adalah
30 tahun sebelumnya, sekitar tahun 1950-an, Morinaga mendapatkan tuntutan dari pengadilan. Ditemukan ada zat yang membahayakan para bayi. Tidak tanggung-tanggung, 12.000 bayi dinyatakan terluka. 138 dinyatakan meninggal. Hingga tahun 1969, bayi-bayi yang terluka itu masih menderita sebuah penyakit. Teori muncul, apakah mungkin keluarga tersebut yang merasa tidak adil dengan perlakuan Morinaga membalas dendam. Padahal sebetulnya Morinaga memberikan kompensasi kepada setiap keluarga yang terluka. Apakah mungkin kompensasi tersebut dianggap kecil? Itu teori yang kedua. Ada teori lagi yang ketiga. Di dalam teori ketiga ini terdapat ada satu sosok yang terpantau oleh CCTV kamera. Seorang bernama Miyazaki yang adalah anak dari seorang bos Yakuza dicurigai akan mengambil uang tebusan sebesar 100 juta yen. Pada waktu itu dia tertangkap kamera saat polisi mengadakan pengintaian. Namun tersangka melarikan diri dan polisi tidak bisa menangkapnya. Setelah dicek dari gambar CCTV dan dilakukan sketsa wajah, akhirnya polisi menemukan sketsa wajah tersebut mirip dengan Miyazaki. Pada waktu polisi menginterogasi Miyazaki dan menunjukkan sketsanya ke ibunya. Ibunya pun mengakui bahwa sketsa tersebut adalah gambar dari Miyazaki. Tapi sekali lagi, polisi tidak menemukan bukti yang kuat karena alibi Miyazaki cukup kuat. Dari ketiga teori yang beredar ini, opini gua adalah kepada yang pertama. Dengan turunnya harga saham, itu menjadi sebuah kesempatan para investor termasuk Ezaki akan menerima keuntungan berlipat setelah bertahun-tahun perusahaan Glico melejit. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Saya Doni dari Bet Urban. Ciao.